Mentang-mentang barang KW berani berani diginiin, coba kalau ori. Oke, jadi berhubung saya belum pernah nge-review Kamen Rider Gaim sebelumnya, jadi kita akan coba review. Tapi yang saya review ini adalah review yang keluaran pertama, yaitu adalah box yang seperti ini, Nah, sedangkan yang satu lagi ini yang KW, tapi ini adalah KW dari yang versi 20 tahun Rider Kick. Jadi ya ini sama seperti yang box Den-O yang pernah kita review ataupun KWS build yang kemarin kita review. Dan ini adalah review yang Gaimnya. Kayak ini satu pabrikan deh. Nah, langsung saja kita coba review dulu dari packagingnya. Jadi perbedaan antara 20 tahun anniversary dan yang versi regularnya itu seperti ini. Jadi Gaim ini yang versi old itu saya dapatkan di harga 450.000. Nah, sedangkan yang KWS ini saya dapatkan di harga 190.000. Jadi ya beda tipis harganya. Mendingan beli yang ori sih kalau menurut saya. Jadi coba kita review dari packagingnya dulu. Kita coba yang KWS ini dulu, oke? Oke, untuk yang versi KW ini adalah versi 20 tahun Rider Kick. Jadi boxnya tuh box ala-ala putih seperti ini. Oke, ini contohnya, ini yang kemarin kita review Den-O, dan ini baru. Oke, yang membedakan di sini adalah yang paling kelihatan adalah tulisan Kamen Rider-nya. Kalau versi yang ori dia mengkilat tuh Masked Rider Den-O. Sedangkan yang versi KW dia polos seperti itu. Dan yang pastinya dia tidak punya logo Bandai seperti yang versi ori. Nah, yang ini nggak punya logo Bandainya. Sedangkan yang ori diameter packagingnya itu lebih lebar ketimbang yang versi baru, karena yang SAF yang Kamen Rider sekarang ini rata-rata bukan cuma Kamen Rider tapi semua SAF itu boxnya minimalis, kecil-kecil semua. Berbeda dengan yang figur-figur tahun-tahun 2015 ke bawah itu lebar-lebar seperti ini. Jadi Gaim ini detailnya seperti itu, packagingnya tetap ada gambar Gaim, terus bandai warna merah, dan ciri khasnya itu ada kemasan di samping itu ada tulisan jeruk, jadi lebih segar kelihatannya. Ini oke, terus di bagian pojok kanan ada logo dari Gaimnya. Oke, jadi sambil kita review box yang versi 20 tahun Rider Kick sama yang versi aslinya, kita akan coba bandingin. Walaupun yang versi ori sama versi KW kurang lebih kotaknya seperti itu. Oke, jadi di bagian depan perbedaannya sudah kelihatan. Yang versi 20 tahun Rider Kick ada tulisan 20 tahunnya, terus ada Gaim. Jadi pose Gaim yang satu sama yang kedua ini kurang lebih sama, cuman lebih beda sedikit aja. Terus di bagian sini ada tulisan Kamen Rider Gaim, sedangkan yang itu nggak punya. Yang 20 tahun Rider Kick ada di bawah tulisannya. Yang pastinya yang versi 20 tahun Rider Kick itu bandai warna biru, oke? Oke, untuk bagian sampingnya yang versi lama itu ada SAF figur Kamen Rider Gaim, Orange Arms, ada logo Gaimnya. Sedangkan yang versi KWS yang 20 tahun Rider Kick kurang lebih seperti ini. Itu ada tulisan Kamen Rider 20 tahun Rider Kick, terus ada pose dari Gaimnya sendiri. Oke, untuk yang di bagian belakangnya itu ada pose-pose dari Kamen Rider Gaim, kurang lebih sama seperti yang sebelahnya. Yang membedakannya yang di versi lama itu ada visir matanya itu lebih didetailkannya. Terus ada bagian lock seat sama lock seat yang sudah terbuka. Kita akan lihat detailnya kayak gimana nanti, akan saya jelasin. Oke, kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung buka packagingnya, oke? Oke, jadi ini adalah SAF Kamen Rider Gaim yang KW versus yang ori. Dan suenya saya dapat yang KW yang cacatnya kebangetan kayak gini. Jadi bisa teman-teman lihat, itu bisa ya armornya kebalik kayak gitu ya. Aduh, jadi jujur saya kecewa sama sellernya. Saya nggak mau nyebutin sellernya. Pelajaran jadi buat teman-teman, kalau pengen beli barang itu pastiin dulu ke sellernya, apalagi beli yang KW, kondisinya gimana, apakah sesuai dengan kaedahnya sendiri. Kalau coba kita review dulu lah, walaupun kebalik. Nanti di akhir video akan coba saya perbaiki. Saya nggak tahu gimana caranya, kita akan coba perbaiki, oke? Oke, yang KW yang versi 20 tahun Rider Kick ini dapat stand base seperti ini ala-ala Rider Watch. Jadi yang ori pun juga dapat seperti ini. Cuman kalau yang ori itu dirakit lagi, kalau yang KW langsung jadi seperti ini. Nah, untuk yang versi oldnya itu dapat seperti ini base-nya. Jadi ada 4 logo, Ryugen, Zangetsu, Baron sama Gaim. Ini perbedaannya. Jadi kalau Baron itu dapat tirainya ya, tapi kalau si Gaim dapat base-nya seperti ini. Oke, lanjut. Oke, berikutnya Orange Slash. Jadi ini yang versi KW. Coba kita bandingin sama yang versi ori. Nah, untuk detailnya ini kurang lebih sama sebenarnya. Dan ini juga bisa dicopot. Oke, yang KW nggak bisa dicopot.
bisa kayaknya keras tapi atau nggak bisa ya, kayak yang ori. Sedangkan yang ori itu gampang sekali dicopot kayak gitu. Nah, oke, jadi untuk detailnya kurang lebih sama yang versi ori sama yang versi KW kayak gitu detailnya, cuman lebih tegas yang ori dan warnanya lebih orange yang ori. Oke, berikutnya kita dapat pedang ya. Ini saya lupa nama pedangnya apa, ada namanya kalau nggak salah. Nah, yang versi ori dia lebih rapi, catnya lainnya lebih rapi. Terus ada stiker di sini, itu nanti kita zoom. Dan yang versi KW dia catnya berantakan, walaupun nggak berantakan amat, tapi yang anehnya ini warna silver ya, warna silver. Sedangkan yang ori dia hitam. Oke, di belakangnya kurang lebih sama. Nah, ini bisa dimasukin ke lock sheetnya nanti. Oke, coba kita lihat lebih dekat, ini stiker apaan sih? Oke, jadi untuk yang versi ori itu stikernya kayak gitu, masih kurang jelas ya. Nah, itu seperti tanduk si Zangetsu ya, jadi ada buah-buahan. Sedangkan yang versi KW dia buram kayak gini, nggak ada detail apapun, jadi cuma pasang stiker doang. Oke, berikutnya kita dapat yang versi lama kita dapat lock sheetnya. Oke, nah ini lock sheetnya detailnya cakep. Sedangkan yang versi KW atau versi 20 tahun Raider King-nya itu nggak dapat lock sheet seperti ini. Oke, untuk part tangan pertama dapat ini, yang part tangan seperti ini. Berikutnya dapat part tangan seperti ini untuk megang senjatanya. Oke, berikutnya kita dapat part tangan buat megang senjata yang ada pistolnya itu. Selanjutnya dapat lagi part tangan ini. Ini bisa buat megang senjata atau buat megang lock sheet juga bisa. Jadi jumlah part tangan yang versi ori sama versi KW kurang lebih sama. Untuk detailnya seperti ini. Oke, kita sampling. Yang sebelah kanan itu ori, yang sebelah kiri itu KW. Nah, untuk detailnya itu masih rapi yang versi ori. Terus warna tangannya itu lebih gelap yang versi ori ketimbang yang versi KW. Untuk yang versi 20 Raider King mungkin sama seperti ini. Kurang lebih karena ini KW jadi berbeda. Oke, langsung saja kita ke figurnya. Oke, jadi kita langsung lihat figurnya. Kita kesampingkan dulu bagian armornya yang salah ini, kita akan perbaiki nanti. Tapi kita akan coba lihat detail dari atas sampai ke bawah. Kita mulai kakinya dulu. Oke, untuk detail bagian kakinya kita coba yang KW dulu. Jadi bagian bagian emasnya ini lumayan rapi walaupun ada cacat seperti ini. Oke, jadi ini kakinya lumayan agak lus sih sebenarnya nih. Kalau yang versi ori dia warna emasnya itu warna lebih ke kuning-kuningan warna emasnya ketimbang versi yang KW. Terus untuk detail bagian jaringnya ini kita lihat perbedaannya. Sebenarnya kurang lebih sih hampir sama. Untuk jumlah kotaknya juga sama seperti yang versi ori. Di bagian bagian kakinya ini nggak begitu detail sih. Jadi warna yang versi ori lebih gelap ketimbang yang versi KW-nya. Oke, jadi bagian kakinya ya lumayan lah, kurang lebih lah. Terus untuk joinnya, nah ini joinnya berbeda, bisa teman-teman lihat. Yang ori seperti itu, sedangkan yang KW seperti ini. Jadi ini berbeda sekali dengan versi Shinkocho Seho kemarin yang kita review. Itu joinnya lebih bagus ketimbang yang versi ini. Sepertinya beda pabrikannya. Oke, saya bisa merasakan bau-bau lus di sini. Oke, terus selanjutnya di bagian beltnya. Oke, di bagian beltnya ini bagian lock sheetnya nggak begitu bagus. Terus ada gambarnya ini. Nah, bagian plate-nya ini juga nggak begitu jelas, kelihatan lebih buram. Untuk stikernya juga kelihatan lebih kayak nggak serius gitu bikinnya. Ya iya sih KW. Oke, terus bagian ininya masih bisa membelah-belah seperti ini, ada gimmicknya. Nah, yang menjadi masalah itu mau KW atau mau ori, masang ininya nih, ini sangat gampang sekali lepas dan lumayan susah. Mau yang KW atau yang ori sama-sama susah. Di bagian sini ada untuk masukin lock sheetnya. Oke, ini yang KW seperti ini. Kita lihat yang ori. Kalau yang ori dia lebih jeruknya itu lebih segar ngelihatnya kan. Terus ada plate-nya pun lebih kelihatan. Ini ada muka gaibnya di sini. Kalau yang ori, yang KW nggak kelihatan sama sekali. Oke, ini saya cerita sedikit nih. Untuk SAF zaman dulu ini detailnya itu diperhatiin sama Bandai. Kayak ini, stikernya itu dipasang. Beda cerita sama Zio dan Zero One, itu nggak dipasang sama sekali stikernya. Jadi
kita mesti kreatif kalau mau pasang stikernya. Oke, jadi ini bagian beltnya yang KW kurang lebih sih, walaupun stikernya nggak begitu bagus. Aduh, ini sayang sekali nih. Oke, untuk bagian tangannya yang KW ini panjang sekali, lebih panjang ketimbang yang ori, karena joinnya juga lebih berbeda seperti ini. Nah, kalau yang versi ori dia lebih rapi seperti itu. Nah, kalau yang versi KW dia lebih panjang karena joinnya lebih panjang. Sebenarnya kalau barang-barang KW ini bisa kita perbaiki kalau kita ngerti masalah join. Kalau mengerti masalah join ya mungkin bisa kita ganti joinnya biar bisa lebih baik lagi. Oke, terus bagian armor di dadanya kita kesampingkan dulu masalah kebaliknya. Untuk armor di bagian ini menurut saya bagus. Ukir-ukiran jeruknya, terus line kuning, line ininya masih cacat. Jadi catnya itu nggak rata, ada yang silver, ada yang emas, jadi nggak merata. Sedangkan versi ori dia warnanya warna ini emas semua, emas, terus yang di bagian tengah silver. Oke. Sebenarnya kurang lebih sih, coba kita balikin. Nah, sebenarnya bagus aja sih, cuman yang versi ori lebih tegas dan lebih elegan lah kalau dilihat. Oke, sekarang bagian kepalanya, bagian visir matanya. Jadi gaib nih ala-ala jeruk bagian visir matanya. Yang versi KW seperti ini, sedangkan versi ori dia seperti ini. Nah, untuk bagian clearnya ini yang menunjukin detail jeruknya itu yang versi ori lebih bagus. Tapi sebenarnya untuk visir ini untuk detail di bagian dalam kurang lebih sama. Cuman yang membedakan adalah lapisan di depannya ini, kacanya ini yang KW lebih burem, jadi nggak begitu kelihatan. Kalau versi ori dia benar-benar ya terang sekali. Untuk tanduk sepertinya yang versi KW kalah, dia lebih pendek, tapi nggak kasihan seperti build kemarin. Yang versi ori dia seperti ini. Dan bagian tanduknya ini kayaknya lebih ke bawah yang versi KW-nya, ya kan tuh. Warnanya juga warna emas ketimbang yang versi KW agak-agak pudar warnanya. Oke, di bagian belakang. Nah, yang versi KW seperti itu. Versi KW seperti ini. Versi ori seperti ini. Oke, untuk selebihnya kurang lebih sama. Kita akan coba ke artikulasi yang KW-nya, oke. Oke, untuk artikulasi kita coba kepala dulu, diputar, oke. Nunduk seperti ini. Kehalang karena kebalik armornya. Aduh, kasihan. Mendongak, oke, lepas, gampang sekali lepas, tapi gampang juga dilepaskan. Untuk samping seperti ini bisa, sedangkan yang ori, oke, yang ori diputar juga bisa pastinya. Menunduk dia bisa karena nggak kehalang seperti yang tadi armornya kebalik. Mendongak ke atas juga terbatas karena bagian helm belakangnya ala-ala samurai gitu. Oke, ke samping ke atas juga terhalang oleh bagian ini. Untuk kepala sip yang ori sama yang KW. Selanjutnya untuk yang ori bagian ininya bisa diangkat seperti ini. Oke. Nah, yang ini bisa diputar. Yang tengahnya ini juga bisa diputar nih sebenarnya nih. Nah, bisa diputar. Terus ini aman. Oke. Sedangkan yang ori, yang KW, nah yang KW deg-degan nih. Ini bisa diangkat cuman keras. Oke, mentok seperti ini. Yang KW mentok. Kalau yang ori dia bisa sampai atas ini. Nah, bisa sampai atas kalau yang ori. Kalau yang KW dia kayaknya bisa cuman mudah lepas. Oke, yang KW ini agak keras. Misal dipaksain dia lepas. Oke, terus bagian tangannya. Nah, tangannya ini agak-agak loose. Oke, loose. Diputar bisa seperti ini. Dan lepas lagi. Jadi gampang sekali lepas. Untuk artikulasinya kayaknya lebih kurang lebih kayak build kemarin yang susah itu. Tapi build memang parah sih. Oke, ini juga bisa mutar, jatuh. Oke. Ini bagian. Nah, oke, loose juga KW-nya. Untuk bagian torsonya seperti ini. Oke, diputar juga bisa. Bagian kakinya. Oke, kakinya bisa seperti ini. Kakinya lumayan kuat, cuman ini saya rasa nih bakal lulus nih. Nah, ini nggak begitu bagus. Kalau dimainin terus sih bakal lulus sih. Nah, maksudnya tangannya nggak bagus. Oke.
Oke, di bagian kakinya, jadi artikulasi ini nggak bagus, nggak juga buruk, tapi ya pastinya ini nggak seburuk si build kayak build kemarin. Build memang parah sih. Nah, oke, coba kita lepasin armornya ini. Saya benar-benar penasaran sih. Kita coba lepas dulu kepalanya. Mana nih, keras lagi. Ini keras banget sih. Oke, kita coba paksa pakai obeng langsung aja, congkel. Ini perlu congkel kayak ini. Mentang-mentang barang KW berani diginiin, coba kalau ori. Udah susah. Saya lihat punya orang gampang lepas skopnya, saya susah ya ngelepasnya ya. Oke. Lepas lah. Patah atau lepas? Patah atau lepas itu? Bentar. Oke, jadi ini dilem sama dia. Nah, ini lem. Ini seperti ini. Nah, tinggal dipasang lagi. Tekan tapi gampang lepas sih. Tinggal dilem aja, jadi udah. Ini mudah saya lepasnya karena sudah saya patahin barusan. Tapi tinggal dilem aja sih. Tinggal dilem, dia bakal kembali normal seperti Gaim yang ori, oke? Nice. Oke, jadi segini dulu video review kita antara SAF Kamen Rider Gaim yang KW versus yang ori first release. Nah, jadi kalau menurut saya ketimbang beli yang KW ini, harganya saya dapat ini 190.000. Kalau Gaim sekarang ini harganya kisaran 650.000. Kalau menurut saya, kalau teman-teman minat, lebih baik beli yang ori sekalian karena ini benar-benar nggak layak untuk dikoleksi. Kedua, pastikan yang kita beli itu sudah sesuai dengan kaidahnya, nggak kayak saya yang tadi yang armornya kebalik lah, terus pun ini lulus lah. Kecuali kalau teman-teman jago nge-repair, jago nge-repaint, nggak masalah lah beli yang KW, bisa diperbaiki ya kan. Tapi kalau kita yang seperti saya yang nggak bisa membuat hal-hal seperti itu, lebih baik kita nabung, walaupun lama kita nabungnya. Kalau kita bersabar, kita bisa beli yang versi orinya, itu lebih puas kita makainya dan figurnya pun lebih berkualitas. Kecuali kalau kita beli yang SAF, SS, KW kemarin seperti Agito, terus Ultimate Kuga, itu beli yang KW juga nggak masalah karena memang bagus sih menurut saya. Terus kalau kita beli yang KW, kelemahannya ini joinnya jelek, terus bagian detailnya pun juga nggak begitu bagus, dan yang parah-parahnya kita bisa dapat yang ya nggak layak seperti yang punya saya lah. Jadi saran saya beli yang ori. Nilai saya ini 5. Nggak lebih baik dari build, tapi nggak baik amat. Oke, jadi segini dulu video review dari saya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kok kebalik ngomongnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.